Bang, gue kali ini agak beda dikit ya. Sebelum kita mulai, gue mau minta maaf dulu ya. Karena gue udah nggak upload lebih dari sebulan dan 2 minggu lebih tepatnya. Karena ya lensa gue habis jatuh cinta, menyentuh tanah. Jadi gini, dalam kehidupan kita punya pilihan, ya kan? Tapi arti kata pilihan itu apa? Gue tungguin nih. Oke, masih belum tahu? Ya subscribe dulu lah kalau mau tahu ya kali nggak subscribe. Jadi pilihan atau choice menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses atau tindakan memilih serta sesuatu yang dipilih dari berbagai macam alternatif yang tersedia. Mungkin dari arti kata pilihan saja kita belum terbuka luas dengan arti kata pilihan sebenarnya. Dari kata pilihan itu kita sudah diketahui bahwa pilihan itu adalah suatu proses memilih dari berbagai alternatif yang sudah tersedia bagi kita. Oke, gue kasih contoh ya ini ya. Nah, siang ini mau makan apa? Nasi goreng atau mie goreng? Nasi goreng aja dah mah. Ya, itu merupakan pilihan yang simpel kan? Ya simpel lah tuh. Itu kan cuma anak sama ibu. Itu aja, biasa lah. Ya oke deh. Kan biasa ya. Oke, biasa ya pilihan tadi ya. Oke, yuk kita buat skala lebih besar ya. Oke, coba gue kasih gambaran ya. Coba kalian bayangin kalian kerja di perusahaan besar. Contoh, misal kayak Tesla mungkin. Right? Habis itu apa? Kalian didatengin Elon Musk. Keren, wow. Bos datang ke gua, kan keren ya. Tapi ada kabar buruk nih. Si Elon Musknya bilang gini, bang, lu kan bagian marketing kan ya? Gua ini ada ketemu orang baru nih. Dia ngincer posisi lu. Gua kasih challenge ya. Kalian dalam bulan ini harus jual 100 mobil lah. Paling nggak 100 mobil paling nggak. Atau nggak kalian saling kalah menang lah. Siapa yang menang kalian yang dapat atau mempertahankan posisi itu. Oke? Ya tapi kalau misalnya lu mau mundur, lu mau resign nih, ya nggak apa-apa, dia dapet. Gimana? Oke, itu pilihan yang cukup berat lah ya. Sekarang gue mau tanya ke kalian, apa yang kalian rasakan setelah diomongin gitu sama Elon Musk? Kalian merasa tertekan lah ya. Orang itu kerjaan kalian nggak bisa tinggalin, mau gimana? Ya kan? Itu istilahnya kalian udah berpangkat tinggi lah di perusahaan Teslanya. Sayang kalau ditinggal. Kalau dari gue pribadi sendiri, gue bakal take the risk. Gue bakal ambil kesempatan itu. Karena gue udah tahu gue bisa dan merasa pede dengan menjual 100 mobil dalam sebulan. Ya karena kan misal gue pernah atau memang gue skillnya ada. Kalau dari gue pribadi sendiri ya, gue bakal ambil resikonya sih. Gue bakal ambil kesempatannya. Tapi ya kalau misalnya nggak tercapai 100 mobil dalam sebulan, ya paling nggak gue salesnya lebih banyak lah daripada yang orang yang ngincer posisi gue. Ya ngerti lah ya. Dari situ kita bisa pertimbangkan. Di sini kita harus pertimbangkan skill dulu. Bilanglah gue skillnya tinggi ya, kayak gue bilang tadi. Misalnya gue skillnya tinggi, gue pede nih, gue pede bisa jual 100 mobil sebulan. Hajar aja, sikat. Karena kan gue tahu caranya gimana jual 100 mobil dalam sebulan. Ya kan? Gue kan tahu gimana cara jual 100 mobil. Ya udah, gas aja. Gue harus pertahankan posisiku sebagai mungkin head of marketing gitu, I don't know. Pokoknya yang jual-jual lah, yang sales. Dan mungkin ada beberapa dari kalian yang nanya, kenapa nggak tanyain Elon Musk untuk posisi yang lebih rendah aja? I accept that question. Itu pertanyaan yang bagus, gue terima. Jadi gini, ini respon gue. Kalau dari gue ya, yes, kalian bisa bertanya gitu, kalian bisa mungkin dapat posisi yang lebih rendah. Tapi gini, kalian di sini dikasih sebuah pilihan yang penuh pertimbangan. Yes, penuh pertimbangan. Karena kalau misalnya kalian ngincer yang lebih rendah, kalian misalnya ya udahlah kasih aja ke orang yang ngincer posisi gua. Lu akan dilihat sebagai karyawan yang
gak suka challenge, yang gak mau ambil risiko. Tapi kalau misalnya kalian berani untuk mengambil risikonya, berani untuk mengambil kesempatannya, kayak kalian tuh kelihatan kalau misalnya berani to take the risk, berani untuk mengambil sebuah risiko dalam sebuah pilihan itu. Nanti kan kalian akhirnya jadi kayak karyawan biasa dong jadinya jatuhnya. Kalau kalian tidak mengambil risiko itu, kalian akan dianggap sebagai orang yang, atau karyawan yang biasa-biasa aja. Ya, karyawan yang biasa, posisi tinggi, ya kan? Tapi siapa yang mau dipandang kayak gitu kan? Itu sih dari gue ya. Kalau misalnya kalian ada pendapat lain tentang hal ini, tolong komen di kolom komentar. Gue pasti akan bales, pasti akan like, pasti akan favoritin atau kasih hati, karena gue pasti appreciate opini kalian juga. Sekarang gue mau kasih sebuah contoh pilihan lagi nih ya. Contoh pilihan tentang kehidupan. Bilanglah kalian udah pacaran 1,5 tahun sama orang ini, ya kan? Cowok mau cewek tergantung gender kalian sih. Terus tiba-tiba pacar lu nelpon lu dan bilang, sorry yang kita harus udahin sini aja ya. Gua nggak tahu bakal separah apa seseorang kalau misalnya putus gitu habis pacaran 1,5 tahun. Ya mungkin parah sih ya, mungkin semua orang beda-beda. Jadi dari sisi gua ya, itu kan sebuah pilihan secara tidak langsung. Kalian dihadapkan dengan pilihan secara tidak langsung, yaitu pilihan untuk move on atau stay. Banyak orang yang diputusin pacarnya setelah berpacaran selama 1,5 tahun atau lebih bahkan, itu stay. Dia memilih untuk diam dan tidak move on. Kenapa? Karena mungkin kenang-kenangannya. Ya begitulah manusia pada umumnya. Sedih sih sedih, boleh sedih boleh. Tapi kalian tuh harus move on. Dia udah nggak lagi sama lu, jadi lu harus ya udah move on aja, biarin aja, bodo amat. Itu sih dari gua. Tapi kalau misalnya kalian ada pendapat lain ya boleh komen sih. Dan kebanyakan orang ketika mereka memilih untuk stay, mereka itu lebih depresi, stres, suka marah, diam terus. Mungkin ada beberapa dari kalian yang move on, tapi ya yang orang-orang yang stay ini, yang ketika kalian stay, kalian akan merasa depresi, merasa stres, suka marah atau apalah. Tapi ada beberapa dari kalian yang pilih untuk move on, sehingga menggunakan patah hati itu sebagai energi biar bisa lebih semangat di kedepannya. Yes, mungkin pilihan itu sangatlah menyakitkan ya. Mungkin kalian masih sayang banget sama orang itu, tapi kalian harus terima keadaannya. Dia sudah gak sayang lagi sama lu, atau mungkin masih sayang tapi ya gak mau bilang aja, gak mau ngaku, ya kan? Banyak orang kayak itu sekarang. Tapi ya balik lagi, kalian harus menerima apa yang sudah terjadi. Kalau misalnya kalian gak bisa ubah, ya udah biarin aja. Gue kasih contoh nih lagi satu. Kalian harus tulis di kolom komentar dan berikan pendapat kalian tentang yang satu ini. Oke? Bayangin kalian lagi kuliah, ya kan? Terus kalian sambil side hustle lah. Kalian buka toko di Shopee atau gimana. Oh, keren. Tahun pertama kalian dapat sebulan udah berapa juta kali? 5 juta lah bilang kan. Itu baru satu toko Shopee. Terus nanti kalian kembangin buat franchise, buat lagi toko-toko Shopee, ya kan? Sekarang kalian memiliki banyak sumber pemasukan, tapi kalian masih kuliah. Kalian lagi punya 4 semester lagi untuk lulus. Kalian bakal pilih gimana? Antara kalian mau drop out atau stay? Menurut kalian gimana? Kalau kalian drop out, kalian bisa lanjutin lebih fokus ke toko-toko Shopee kalian, karena kalian sudah punya pemasukan yang cukup besar, bilanglah 100 juta sebulan, maybe 80 juta, even more. Atau kalian bakal stay dan lanjut kuliah untuk mendapat gelar yang kalian incar. Menurut kalian gimana? Oke, sampai sini aja dari gua. Sorry banget karena sudah gak upload lebih dari sebulan. Lebih tepatnya sebulan dan 2 minggu. Dan ya, itu saja dari gua kali ini. Don't forget to like and subscribe. Bye.
Sampai jumpa. Don't forget to like and subscribe.